Selamat datang pemirsa di podcast Perspektif Global. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator akan membawakan sebuah isu yang akhir-akhir ini lagi panas nih kawan-kawan. Nah, isunya itu adalah diangkatnya Zohran Mamdani sebagai wali kota New York City yang mana menimbulkan banyak sekali problematik. Nah, dengan itu saya sudah membawa nih beberapa pakar di bidang-bidangnya masing-masing. Di sini kita bisa perkenalkan dulu ya dari yang paling ujung baju putih. Rias Tiger sebagai ahli agama yang tinggal di Amerika Serikat. Lalu selanjutnya Saya Rafal Farizi. Saya tinggal langsung di Amerika. Saya sebagai warga publik di sana. selanjutnya ada Baik, perkenalkan nama saya Zaki Akmal Ramadan. Saya adalah pengamat politik yang tinggal di Amerika Serikat. Nah, jadi setelah perkenalan itu butuh diketahui kalau kita sekarang akan membahas beberapa poin dari tema yang barusan disebutkan, yaitu poin pertama, apa latar belakang dari terpilihnya Zohran Mamdani itu tersendiri. Jadi sebelum kita mulai ini, tentu saja kita akan membahas latar belakang bagaimana Zohran Mamdani itu terpilih. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui, Zohran Mamdani ini telah terpilih menjadi wali kota New York itu pada tanggal 4 November tahun 2025 dengan pilihan suara kurang lebih 51%. Nah, ada beberapa faktor yang mengapa Zohran Mamdani ini terpilih. Yang pertama adalah sosoknya sebagai seorang politisi Muslim yang mana adalah agama minoritas di Amerika Serikat, membawakan sebuah efek yang mana para kaum minoritas seperti kaum pekerja atau kaum yang terlupakan di Amerika namun banyak malah memilih Zohran Mamdani, yang mana hasilnya adalah kemenangan dari Zohran Mamdani itu sendiri, dan juga karakter Zohran Mamdani yang lebih mendukung kepada rakyat atau pro rakyat, yang mana pada akhirnya para rakyat di New York City itu akhirnya berbondong-bondong untuk memilih Zohran Mamdani. Nah, meskipun beliau terpilih dan kemenangannya sudah mutlak, namun masih ada beberapa problematik dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, silakan dijelaskan dari sudut pandang politik terlebih dahulu. Nah, jadi dari sudut pandang politik, kebijakan yang progresif dan janji perubahan yang cepat itu dianggap radikal oleh sebagian warga. Nah, terutama bagi mereka yang mendukung status quo, yakni status elit, sektor bisnis, dan konservatif. Nah, maka dari itu nanti akan saya bahas ini lebih jauh lagi. Sebagai Muslim, saya di sana juga merasakan bahwa ada banyak tuntutan dari rakyat yang mereka merasa kecewa dan mereka ingin si Zohran Mamdani itu dideportasi. Jadi dari sudut agama tersebut, sebagai Muslim sendiri, beberapa oposisi secara terang-terangan memakai retorika agama dan identitas beliau sendiri untuk mempertanyakan apakah loyalitas beliau terhadap Amerika ini benar-benar loyal atau tidak. Nah, tetapi ini memunculkan ketegangan sosial karena tuntutan ini tuh hanya berdasarkan identitas beliau, bukan berdasarkan kebijakan beliau. Ya, saya sebagai warga asli sana, meskipun banyak yang berharap perubahan, ada kekhawatiran apakah janji kampanye ini bisa terrealisasi, mengingat tantangan besar yang kota seperti ketimbangan ekonomi, masalah kejahatan, perbedaan komunal, dan khawatir kebijakan progresif bisa berujung instabilitas. Oke, jadi menurut para pakar tersebut, walaupun Zohran Mamdani ini telah terpilih menjadi wali kota New York City, beberapa problematik ini sudah disebutkan. Namun, gitu ya. Kalau gitu saya bakal nambahin pertama dulu deh sebelum kalian pada menambahkan. Jadi dari perspektif keagamaan dan kemanusiaan, keberhasilan seorang Muslim seperti Zohran Mamdani ini mendapatkan kursi tertinggi di pemerintahan New York merupakan kemenangan yang merupakan bukti kemajuannya pluralisme atau kesatuan dalam agama-agama yang ada di Amerika Serikat. Jadi ini menjadikan bukti bahwa agama minoritas pun bisa menjadi pemimpin di suatu wilayah yang cukup terkenal. Namun kritik terhadap beliau seringkali dilandasi prasangka-prasangka seperti yang tadi saya bilang, karena beliau ini Islam, pastinya ada banyak Islamofobia yang menimbulkan stereotip bahwa kita sendiri tahu bahwa ada seperti tuduhan-tuduhan buruk terhadap Islam seperti tragedi 911 dan lain-lain yang banyak ya seperti itu. Nah,
prasangka-prasangka ini mengarah pada ideologi tertentu, padahal Mamdani sendiri menyatakan komitmen komitmen beliau sendiri pada keadilan sosial, inklusivitas, dan kesetaraan, bukan pada agenda keagamaan ekstrim. Jadi beliau itu tidak pernah menyatakan bahwa beliau adalah teroris. Cuman dari awal stereotip orang-orang Amerika terhadap beliau ini udah jelek. Jadi menurut saya masalahnya itu bukan agama Mamdani, melainkan bagaimana masyarakat seperti orang-orang Amerika ini belum siap menerima bahwa agama minoritas ini menang dan agama yang dianggap teroris ini menang, padahal sebenarnya Zohran Mamdani itu bukan orang yang seperti itu, sehingga seolah beliau itu mendapatkan identitas buruk, bukan kekuatan untuk demokrasi yang sehat, padahal beliau ini memiliki potensi yang besar. Begitu. Jadi menurut Anda bahwa sebenarnya itu keburukan atau banyak sekali problem-problem yang muncul dari Zohran Mamdani itu bukanlah berasal dari individu Zohran Mamdaninya, namun dari masa lalu masyarakat Amerika yang memang telah mencap buruk agama Islam sebagai banyak sekali kejadian-kejadian seperti tabrakannya di World Trade Center dan lain-lainnya. Oke, namun banyak problem yang bukan hanya terlepas dari agama. Bagaimana menurut Anda dari sudut politik nih? Oke, saya lanjut dari sudut pandang politik. Jadi politik kota besar seperti New York itu selalu kompleks. Kemenangan si Zohran Mamdani ini menunjukkan bahwa warga ini ingin perubahan gitu. Tapi itu juga membawa ekspektasi yang besar. Nah, selain itu juga kebijakan progresifnya itu dari upah minimum, perumahan terjangkau, transportasi, hingga reformasi sosial dipandang sebagai ancaman oleh kalangan elit, investor, dan konservatif. Nah, ini menjelaskan mengapa ada reaksi keras, termasuk tuntutan pencabutan kewarganegaraan dan upaya deportasi terhadapnya. Nah, di sini juga ada dari sudut pandang pragmatis juga. Jadi menjalankan janji kampanye di kota sebesar New York itu membutuhkan seimbangan antara reformasi dan stabilitas finansial serta sosial. Nah, jika gagal, itu bukan hanya Mamdani yang dirugikan, tapi warga luas yang juga bisa terkena dampaknya. Nah, itu kan tadi sepertinya kata Bung Zakmal ini dampak dari kegagalan Zohran Mamdani itu berdampak pada rakyat Amerika itu sendiri. Bagaimana pendapat Anda? Saya mewakili komunitas asli Amerika dan warga minoritas urban di kota besar. Bagi kami, kemenangan Mamdani ini memberi harapan bahwa kepemimpinan bisa mewakili suara rakyat kecil, pekerja imigran dan minoritas, bukan hanya orang-orang elit dan korporasi. Tetapi apa yang menjadi kekhawatiran kami adalah apakah inklusi ini benar-benar semua komunitas minoritas, termasuk komunitas asli, atau hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Jika kebijakan yang dijanjikan hanya berpihak pada segmen tertentu, maka ketidakadilan bisa terjadi pada kelompok lain yang kurang mendapat sorotan. Selain itu, retorika negatif dan ancaman deportasi membuat sebagian komunitas merasa terancam, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara identitas dan keberadaan. Itu dari pendapat saya. Oke, jadi dari ketiga pendapat ahli tersebut ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya warga Amerika itu tidak keberatan dengan naiknya Zohran Mamdani sebagai wali kota. Namun mereka takut bahwa semua kata-kata dari Zohran Mamdani ini terpaku hanya pada satu, yaitu warga Muslim. Yang mana itulah ketakutannya warga Amerika yang mana takut tertinggal. Nah, menurut saya sebenarnya peristiwa ini membuka refleksi besar bagi kita semua bahwa dalam masyarakat yang multikultural seperti di negara kita tercinta Indonesia atau negara ini itu sangatlah bagus dan sangat tidak bisa dibandingkan dengan lainnya. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai orang dengan latar belakang berbeda-beda haruslah bersama-sama dan tidak perlu memilih-milih. Nah, betul sekali. Kita tuh hanya tinggal mengganti sudut pandang kita yang pro dengan ini, kita tinggal mengganti sudut pandang dengan orang lain dan kita mencapai kebaikan bersama-sama. Jadi ya sebenarnya semua itu bisa dicapai jika kita menurunkan ego masing-masing. Nah, jadi saya ingin menutup sumber podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk para narasumber dan para penonton. Cukup sekian dari podcast Global Perspektif. Salam damai dari kami. Oke. Easy.